Oke, selanjutnya itu berkaitan tentang teori tingkat bunga. Nah, pengertian dasar tentang bunga itu sendiri adalah harga daripada penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu, dan bunga itu sendiri adalah harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dengan Rp1 nanti. Dan bunga juga adalah harga yang terjadi di pasar uang dan modal. Nah, fungsi daripada tingkat suku bunga itu dalam perekonomian itu adalah berapa banyak faktor produksi yang harus digunakan untuk menghasilkan beberapa barang yang berbeda pada waktu atau saat yang bersamaan. Misalkan kayu jati, gelondongan dapat dibuat pada gergajian, meja, lemari, atau kursi. Nah, pada sistem ekonomi pasar alokasi penggunaan kayu gelondongan itu tersebut ditentukan oleh harga meja, kursi, atau kayu gergaji. Lalu masalah alokasi penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan barang yang digunakan sekarang atau di kemudian hari itu adalah fungsi daripada yang dilakukan pada tingkat bunga. Nah, alokasi faktor produksi itu untuk menghasilkan barang dan jasa yang dipakai sekarang dan di kemudian hari. Lalu ada teori tingkat bunga. Teori tingkat bunga itu ada teori klasik tentang lineable funds, lalu ada Keynesian itu tentang liquidity preference, lalu ada sintetis klasik dan Keynesian itu tentang SLM. Nah, kalau dia teori klasik tentang lineable funds itu bunga adalah harga daripada penggunaan atau lineable funds di mana dana yang siap dipinjamkan. Sedangkan bunga itu merupakan harga yang terjadi di pasar dana investasi. Nah, penabung sama dengan investor. Nah, ini adalah bentuk daripada kurva pada teori klasiknya. Nah, kalau tentang Keynesian atau liquidity preference, bunga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Orang menghendaki megang uang tunai atau menginginkan tetap liquid untuk memenuhi 3 motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Lalu keinginan untuk tetap liquid itu membuat seseorang bersedia membayar harga tertentu untuk menggunakan uang. Nah, kalau sintetis klasik dan Keynesian itu berkaitan dengan kurva ISLM, di mana bunga itu timbul karena uang adalah produktif. Dengan dana di tangan seorang pengusaha bisa menambah alat produksinya yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar, dan uang itu sendiri sebagai dana investasi. Nah, kalau secara Keynesian itu uang akan produktif jika digunakan untuk berspekulasi di pasar surat berharga dengan kemudian memperoleh keuntungan, dan uang itu sebagai aktiva liquid. Nah, ini adalah kurva ISLM. Nah, itu adalah investasi, S itu adalah saving atau tabungan, L itu adalah likuiditas, dan M itu adalah money. Lalu tingkat bunga nominal real, di mana tingkat bunga nominal ini adalah tingkat yang disepakati oleh kreditur dan debitur. Ini adalah formulanya yang berkaitan tentang tingkat bunga nominal. Nah, ini tingkat bunga nominal real juga merupakan tingkat bunga nominal yang dikurangi laju daripada inflasi. Ini adalah rumusnya yang berkaitan tentang tingkat bunga pada laju inflasi. Lalu kalau tingkat bunga nominal real pada efek Fisher, di mana dalam jangka panjang itu tingkat bunga real tidak dipengaruhi oleh laju inflasi. Nah, bukan berarti RR itu tidak berubah, tapi ada faktor lain atau bunga murni, premi risiko, dan biaya transaksi yang dapat berubah meskipun dalam jangka pendek. Lalu ada teori paritas tingkat bunga. Nah, teori penentuan tingkat bunga dalam negeri yang dikaitkan dengan tingkat bunga yang terjadi di luar negeri. Nah, dalam sistem devisa bebas, tingkat bunga ini di suatu negara akan cenderung sama dengan tingkat bunga di negara lain, karena setelahnya diperhitungkan perkiraan depresiasi mata uang negara satu negara lain dengan negara lain. Nah, ini bentuk daripada formulanya tadi pada teori paritas tingkat bunga, di mana Rn itu adalah tingkat bunga dalam negeri, Rf itu adalah tingkat bunga luar negeri, di mana E itu adalah harapan laju depresi mata uang. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.